Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, kembali menyapa semua Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan buat kasih setianya yang tak pernah berkesudahan bagi kita. Saya rindu kita semua boleh semakin bertumbuh dan berbuah melalui PDKT online ini. Sekalipun mungkin bertemu secara online seperti ini, tapi saya percaya hadirat dan kuasa Tuhan tidak terbatas pada jarak dan waktu. Sebelum kita sharing firman seperti biasanya, mari saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu bersama-sama memuji Tuhan melalui nyanyian Sungguh Indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu sampai dengan hari ini Tuhan, buat setiap para pendengar DCA Ministry dimanapun berada Bapa. Sebentar lagi ya Tuhan Yesus, kami akan mendengar sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh membawa kami semua untuk semakin lagi mengenal pribadi Yesus dengan lebih sungguh lagi ya Tuhan. Berkati Tuhan lidah dan bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman Bapa, sembunyikan dia di balik salib-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang berdoa dan mengucap syukur katakan amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Mengenal Tuhan Lebih Sungguh. Ada pepatah yang tentunya sering kita dengar berkata, tak kenal maka tak sayang. Yang berarti kita perlu mengenal seseorang terlebih dahulu, baru kita bisa mengasihi orang tersebut. Mengenali dan mengetahui itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau mengetahui belum tentu mengenali, namun mengenali sudah pasti mengetahui. Misalkan dalam suatu dialog ketika bercerita dengan teman, tiba-tiba muncul pertanyaan, kamu kenal nggak sama si Anu? Katakanlah misalnya orang yang dimaksud itu seorang yang punya pengaruh,
atau istilahnya sekarang lebih dikenal dengan influencer, seperti itu. Mungkin dengan spontan kita akan menjawab, "Oh iya, saya tahu, si ini kan?" Atau "yang dia begini kan?" Dari sini kita bisa saja tahu rupa dan nama seseorang. Namun kita belum tentu mengenal siapa dan bagaimana pribadi orang tersebut sesungguhnya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang mengetahui tentang Yesus, hafal beberapa ayat Alkitab, dan mungkin sudah hadir di dalam ibadah gereja secara teratur, namun tidak sampai pada tahap pengenalan Yesus secara pribadi. Oh iya, by the way, sharing kali ini bukan bertujuan untuk menghakimi siapapun dari kita ya teman-teman, namun lebih ditujukan agar kita semua, termasuk saya tentunya, agar kalau kita mengikut Yesus itu jangan setengah-setengah. Kalau mau ikut Yesus itu ya yang dalam sekalian. Amin, saudara-saudara. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca bersama terlebih dahulu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan di sana, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Dari ayat yang kita baca tadi, bahwa sejak zaman Yesus pun, orang-orang yang seperti saya singgung di awal sharing tadi itu sudah ada, di mana orang-orang tersebut berpikir mereka adalah teman Yesus karena mereka mengetahui ajarannya, mengikuti dia, memuji mujizat yang dilakukan Yesus. Namun Yesus malah menjuluki mereka sebagai pembuat kejahatan dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Sebuah pernyataan yang sangat keras disampaikan oleh Yesus kala itu. Namun tentu hal itu sekarang menjadi sebuah kabar baik bagi kita semua. Mengapa? Karena melalui ayat tersebut, kita diingatkan agar tidak menjadi seperti orang-orang yang demikian. Sebab Injil itu isinya kabar baik bagi dunia, yang berisikan tentang keselamatan yang Allah sediakan melalui Tuhan Yesus. Tentu apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam pengajarannya kala itu pun punya maksud dan tujuan ilahi buat kita semua. Kembali lagi ke judul kita hari ini, mengenal Tuhan lebih sungguh. Saya akan berbagi kepada kita semua bagaimana agar kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi, tidak hanya mengetahui siapa Tuhan Yesus, namun lebih mengenal pribadinya dengan sungguh-sungguh. Atau bagi kita yang sudah mengenal, tentunya ingin mengenal lebih dalam dan dalam lagi tentang pribadi Yesus. Pertama-tama, untuk sungguh-sungguh mengenal Allah, kita harus terlebih dahulu menerima Tuhan di dalam hidup kita. Mengenal Allah secara pribadi berarti percaya dan menerima bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus datang untuk memberikan nafas kehidupan kepada kita dengan memberikan nyawanya sebagai korban, sehingga dosa tidak lagi menjadi selubung yang menghalangi kita untuk mengenal Allah. Dari kebenaran inilah kita beranjak untuk memulai perjalanan akan pengenalan Allah secara pribadi. Selama perjalanan itu, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia memberikan tuntunannya kepada kita dan melengkapi kita dengan Roh Kudus dan firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, agar senantiasa bisa memberikan pengertian demi pengertian untuk semakin dekat dan mengenal karakter dan pribadinya. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita semua untuk selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Sebab dengan banyak membaca firman, kita akan semakin peka dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan tidak hanya itu saja, sebab dalam firman kita akan menemukan banyak sekali janji-janji Tuhan bagi hidup kita. Poin kedua atau poin selanjutnya, untuk mengenal Tuhan lebih sungguh, kita harus hidup melekat kepada Tuhan.
Hidup melekat kepada Tuhan berarti tidak hanya berhenti pada membaca firman saja, namun juga dilanjutkan dengan melakukan firman tersebut. Terkadang di sini orang yang banyak lupa. Tahu firman sih tahu, tapi lupa untuk menjalankannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 2-3 berkata, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Buah yang dihasilkan dari merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dapat terlihat melalui perubahan karakter seseorang. Kuncinya terletak pada perubahan karakter, yang semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Mungkin sebelumnya orang tersebut dikenal dengan seorang yang pemarah, alias suka marah-marah, atau suka berkata kasar. Sekarang orangnya berubah menjadi pribadi yang lebih mengasihi, lebih sabar, dan seterusnya. Tentu hal demikian terkadang membutuhkan proses yang tidak mudah dan tidak terjadi secara instan. Bahkan bagi sebagian orang terkadang harus mengalami penderitaan ataupun kekecewaan terlebih dahulu sebelum karakternya diubahkan. Namun janji Tuhan bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Suatu ketika mungkin saja orang yang sudah menerima dan mengenal Tuhan, rajin membaca firman dan melakukannya, diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam sebuah proses ataupun pergumulan yang tidak mudah. Namun disinilah justru saat yang tepat bagi orang tersebut untuk menguji hatinya. Apakah hidupnya melekat pada Tuhan atau malah sebaliknya? Di saat dia tahu ada jalan pintas yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalannya atau memenuhi hasrat maupun keinginannya, namun orang tersebut tetap memilih untuk menyangkal diri, tidak mengikuti keinginan daging, dan bertahan dari godaan dosa. Saya percaya di saat itulah Tuhan di sisi sebelah sana sedang merenda suatu karya yang besar, agung, dan mulia bagi orang tersebut. Akan tiba waktunya nanti setelah kita berhasil, maka kita akan diangkat menjadi lebih daripada pemenang. Berbicara tentang proses, saya jadi teringat kepada gimana proses pemurnian sebuah emas. Emas itu kalau hendak dimurnikan harus dipanaskan terlebih dahulu dengan api sampai derajat tertentu. Jika emas hanya dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, maka dia bukanlah emas murni. Bahkan sampai 1000 derajat pun belum menjadi emas murni. Emas harus dipanaskan sampai 1400 derajat Celcius untuk meluruhkan logam-logam lain yang melekat dan pada akhirnya menjadi emas yang murni. Jadi diperlukan kesetiaan untuk sampai kepada tahapan tertentu, hidup kita baru dikatakan benar-benar murni. Sebab itu hari-hari ini mari kita melihat setiap proses yang kita alami dengan cara pandang Tuhan. Sekalipun mungkin apakah itu prosesnya berupa penantian, jawaban doa, pergumulan, persoalan atau apapun, justru di saat-saat inilah kita harus semakin erat memegang tangan Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan tangan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 4, apabila kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada amin, saudara? Dari sharing firman hari ini, saya rindu kita semua bisa mengenal Allah secara pribadi. Lebih dalam lagi, sungguh-sungguh dapat menyelami apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tadi saya sudah share ada 2 cara. Yang pertama-tama kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Lalu berlanjut ke yang kedua, dengan hidup melekat dengan Tuhan. Hari ini saya rindu berdoa dimanapun Sobat DCA Ministry berada yang rindu untuk menerima Yesus untuk pertama kalinya, termasuk bagi Anda yang mungkin sudah mengetahui tentang Yesus, namun belum pernah mengundang Yesus dengan sengaja masuk ke dalam hati saudara. Mari ikuti saya berdoa, sebab firman Tuhan berkata, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, maka Yesus akan masuk ke dalam hati kita. Kalau itu Anda, mari kita pakai waktu ini untuk meminta sama Yesus untuk masuk tinggal dalam hati kita, bukan hanya sekedar merasakan,
tapi rindu untuk punya hubungan pribadi dengannya. Mari kita letakkan tangan di dada, katakan, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, aku mengundangmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk masuk dan tinggal selamanya di dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku, hamba-Mu percaya Engkau mati di kayu salib untuk aku dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Mulai hari ini, jadikan aku anak-Mu dan murid-Mu dan isi aku dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sekian sharing firman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah sharing firman ini Tuhan membawa kami untuk semakin mengenal-Mu lebih sungguh lagi Bapa. Biarlah melalui firman-Mu juga hidup kami boleh semakin dimurnikan Tuhan. Karakter kami semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Kami juga berdoa biarlah kami Tuhan Yesus tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terus menopang doa Tuhan untuk setiap saudara, kerabat maupun teman kami yang dalam pergumulan Bapa. Apapun persoalan mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa melindungi mereka, Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, dan Tuhan juga yang senantiasa memberikan jalan keluar atas setiap persoalan dan pergumulan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau angkat tangan kami sama-sama untuk menerima berkat daripada-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.